Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Pujianto dari kelas 12 P2T nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi tentang era reformasi Indonesia. Adapun pokok pembahasan saya kali ini adalah yang pertama, pengertian reformasi. Yang kedua, latar belakang reformasi. Dan yang ketiga, tujuan reformasi di Indonesia. Pembahasan saya yang pertama adalah pengertian reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi juga bisa disebut sebagai suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru, yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Era reformasi adalah masa peralihan dari Orde Baru ke pemerintahan selanjutnya, yang dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto di tahun 1998. Reformasi 98 merupakan gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam berbagai bidang, karena keadaan masyarakat yang terpuruk saat itu akibat krisis moneter. Masa reformasi berlangsung dari lengsernya Presiden Soeharto hingga sekarang saat ini. Lalu pembahasan saya yang kedua adalah tentang latar belakang reformasi. Menurut sumber yang saya dapatkan, era reformasi terjadi akibat beberapa hal berikut. Yang pertama, krisis ekonomi. Pemerintah menanggung utang besar akibat krisis moneter pada masa Orde Baru, yang berdampak pada krisis ekonomi pada saat itu, sehingga menyebabkan turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Yang kedua, krisis politik. Banyak terjadinya penyelewengan kekuasaan oleh para pemerintah pada masa Orde Baru, sehingga menyebabkan situasi politik saat itu tidak kondusif. Yang ketiga, krisis hukum. Pada masa Orde Baru, sulit sekali mendapatkan keadilan hukum bagi rakyat, karena para aparat penegak hukum, baik itu hakim, penyidik, jaksa, dan lainnya, dikendalikan dengan uang oleh orang kalangan atas. Lalu yang terakhir, krisis kepercayaan. Kegiatan KKN yang marak terjadi pada masa Orde Baru menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan pihak asing terhadap Indonesia. Lalu berikut adalah agenda reformasi. Yang pertama, pada demo mahasiswa tahun 1998, mahasiswa menyusun agenda sebagai berikut. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Lalu yang keenam, pemerintahan yang bersih dari KKN. Lalu agenda reformasi yang kedua adalah pembentukan Komite Reformasi, yang dibentuk pada tanggal 19 Mei 1998 dengan 9 anggota. Tujuan dibentuknya komite ini adalah untuk membahas penanganan krisis negara pada masa reformasi. Lalu pembahasan saya yang terakhir adalah tujuan reformasi. Yang pertama, pada bidang politik, diharapkan dapat menciptakan masyarakat dan pemerintah yang lebih demokratis. Karena pada masa Orde Baru, masyarakat seolah-olah ditekan oleh pemerintah, karena masyarakat tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Lalu yang kedua, pada bidang ekonomi, diharapkan adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan umum. Karena pada zaman Orde Baru, bahkan pada zaman setelah kemerdekaan, pembangunan hanya terpusat di Jawa saja. Lalu yang ketiga, pada bidang hukum, diharapkan lembaga hukum dapat bersifat bersih dan adil, bukan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena diharapkan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang sama. Lalu yang terakhir, pada bidang sosial, diharapkan era reformasi dapat menekan kesenjangan sosial yang cukup tinggi, karena pada era reformasi sekarang ini sudah banyak lapangan pekerjaan yang terbuka untuk menaikkan derajat sosial masyarakat kelas bawah. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai era reformasi Indonesia. Apabila ada salah baik dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.